jumpa lagi di kelas Bunda Prima. Dan kali ini aku akan membacakan satu surat dari Bapak Paulus ya. Bunyinya begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hari ini kita akan bicara soal reward. Hai, ini adalah kelas Bunda Prima. Di kelas ini kita akan berbagi bersama pengalaman dan studi tentang anak-anak. Anak-anak adalah anugerah Tuhan. Merawat mereka adalah sebuah panggilan hidup. Saya ingin mengajak semua belajar dan bertumbuh dalam kasih untuk mereka. Saya Bunda Prima, Early Childhood Specialist and Child Counselor, Edukasi Foundation. Seperti hanya konsekuensi negatif itu adalah akibat logis daripada sebuah pelanggaran, maka reward ini adalah akibat logis dari sebuah ketaatan. Misalnya, kalau anak mandi cepat, kalau kamu mandi cepat, kamu tidak akan kedinginan, kamu punya banyak waktu lebih untuk bermain. Atau, kalau kamu taat dengan perintah ibu, maka kamu akan terhindar dari celaka. Kalau kamu terhindar dari celaka, kita bisa punya banyak waktu luang untuk bersama-sama, lebih banyak waktu luang untuk bersama-sama. So, reward itu bukan sesuatu yang kita berikan kepada anak untuk mereka melakukan sesuatu yang kita minta, bukan, ya. Reward adalah konsekuensi logis daripada ketaatan. Jadi, dalam menerapkan reward, kita perlu menjelaskan prinsip kerja reward ini kepada anak. Kita menerapkan reward bukan karena mereka harus ikut apa yang kita lakukan, tetapi karena memang haruslah demikian, mereka harus taat gitu, seperti yang tadi ditulis oleh Bapak Paulus. Lalu apa sebenarnya fungsi reward? Nah, fungsi reward saya sederhanakan ada 3 ya. Yang pertama, reward itu berfungsi sebagai bonus ya. Reward itu sebagai bonus yang mengejutkan kepada anak-anak. Misalnya hari itu kita punya banyak hal yang kita sampaikan ke anak, mereka harus ikutin, maka tanpa mereka harus tahu, kita sudah siapkan reward itu sebagai bonusnya. Dan kita katakan sama mereka, makasih ya untuk hari ini kamu sudah banyak membantu ibu. Ini adalah bonus dari apa yang kita sudah alami bersama hari ini. Jadi reward sebagai bonus. Yang kedua itu reward sebagai penguatan. Misalnya kita mau mereinforce atau menguatkan sebuah perilaku yang kita mau ubah kepada anak, maka kita bisa memberi reward gitu. Misalnya anak saya misalnya dia suka siram bunga ya. Waktu dia siram bunga, kita lihat waktu dia melakukan itu sendiri dengan keinginannya sendiri, kita lihat, wah, kamu hari ini bisa siram bunga dengan banyak loh. Kemarin 1, sekarang kamu bisa siram 5 pot. It's good. Nah, kita kasih sebagai penguatan bagi perilaku yang kita sukai atau perilaku yang baik itu. Dan kemudian yang ketiga itu reward sebagai ucapan terima kasih. Nah, misalnya udah selesai hari itu, kita mau tidur sama mereka, kita bilang, aku peluk ya, atau aku punya surprise buat kamu hari ini, karena sepanjang hari ini kita bisa lakukan sesuatu bersama-sama dengan runut sekali, maka aku mau bilang terima kasih sama kamu. Lalu kita kasih reward itu. 3 ya fungsi reward, sebagai bonus, sebagai penguat perilaku, dan juga sebagai ucapan terima kasih. Nah, untuk mengujinya apakah kita sudah menerapkan reward dengan benar, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita terapkan pada diri kita sendiri ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah reward ini akan mengubah hati anak-anak kita? Kalau iya, maka jangan lakukan. Nanti anak-anak terbiasa hatinya berubah karena reward gitu. Misalnya ya, anak-anak ini kan dia suka ini ya. Nah, misalnya dia lagi harus kerja tugas gitu ya, dia harus kerja tugas hari itu, dia harusnya sudah tahu sendiri kan, dia mengerjakan tugasnya sendiri, tapi kita bilang sama dia, ayo kamu kerja tugas sekarang. Aku nggak mau, aku capek banget. Nanti ibu kasih sup ayam misalnya kayak gitu ya. Nah, langsung oke, langsung dia mau. Berarti hatinya berubah itu karena reward. Nanti dia bisa terbiasa. Jadi stop aja. Kalau memang kita udah menemukan itu, kita bisa stop. Kemudian yang kedua, apakah reward ini akan memuaskan hasrat anak atau menolong mereka untuk mengerti prinsip kasih? Ya, apakah ini hanya memuaskan hasratnya aja?
Contoh ya, misalnya, "Ibu, aku pengen banget beli permen, pengen banget beli permen, pengen banget beli permen." Ya udah, kalau gitu kamu nyapu dulu, kemudian kita kasih permen. Dia itu hanya memuaskan hasratnya, tapi tidak ada prinsip kasih yang diterapkan di sana. Jadi kita stop. Kemudian ketiga, apakah reward ini hanya akan mengubah perilakunya sementara? Ini perlu kita cek ya. Kalau misalnya hari itu kita berikan reward, kemudian perilakunya berubah, besok lagi kita berikan reward, perilakunya berubah, tetapi waktu tidak ada, perilakunya kembali lagi. Nah, itu berarti hanya untuk sementara. Kalau ada demikian, maka kita harus stop. Nanti terbiasa. Dan yang keempat adalah, apakah anak-anak mulai belajar menghitung? Berapa reward yang saya dapat? Dan berapa kebaikan yang harus saya keluarkan untuk bisa mendapatkan reward yang lebih. Contoh nih ya, misalnya anak kita lagi ngerjain paper gitu, satu paper dia dapat 1 coklat. Nanti dia pikir, supaya saya dapat 2 coklat, aku mau kerja 2 paper. "Ma, boleh nggak aku kerja 2 paper?" Wih, rajin amat. Kenapa emangnya? Dalam hatinya supaya dia bisa dapat 2 coklat. Nah, kalau ini terulang dan ada proses tawar-menawar, menghitung di sana, kita mesti stop dan ajak anak itu bicara ya, apa fungsi reward yang sesungguhnya. Dan yang kelima, apakah anak-anak kita mulai bergantung kepada reward untuk bisa mendengarkan perintah kita? Kalau iya, ini bahaya ya. Jadi kita harus mulai modifikasi, mulai bicara lagi dengan dia, mulai pendekatan yang baru. Nanti di di video yang lain saya akan sampaikan mengenai bagaimana berkomunikasi dengan anak. Tapi kita fokus dulu hari ini tentang apa sih prinsip-prinsip reward dan bagaimana kita menguji reward itu sendiri ya. Nah, kemudian kalau memang kita sudah yakin ini akan menolong anak, maka ada 3 hal yang perlu diingat ketika kita memberikan reward. Yang pertama adalah reward itu mesti spesifik. Misalnya kalau reward itu berupa pujian ya, anak saya senang sekali kalau ada word of encouragement atau pujian, kata-kata yang menguatkan, itu dia senang banget. Misalnya dia habis sisir rambut ya, biasanya gitu, "Wah, ganteng banget kamu," gitu. Nah, itu tidak menolong apapun karena tidak memuji secara spesifik skill apa yang sudah dia tingkatkan. Jadi kita mesti spesifik. "Wah, kamu hari ini sisirnya udah rapi loh. Kemarin kamu masih acak-acakan tapi sekarang hari ini sudah rapi. Bagus." Nah, yang kita puji adalah perkembangannya itu. Jadi spesifik. Contoh lagi, waktu anak mewarnai kan, dia mewarnainya coret-coret. Biasanya kita bilang bagus gitu, tapi kita bohong sebenarnya kan. Nah, kita mesti jujur. "Wah, mewarnainya hari ini bisa ini ya, sudah bisa lebih banyak daripada kemarin." Nah, kita spesifik. Kita puji lebih banyaknya, bukan bagusnya. Karena memang belum bagus, tapi dia sudah berani lebih banyak memberikan warna gitu. Dan kemudian yang kedua, reward itu sesuaikan dengan kesukaan anak. Nanti cek di video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita menguji konsekuensi negatif. Nah, prinsipnya sama. Konsekuensi positif pun atau reward ini juga kita harus uji dulu. Apa nih kesenangan anak? Misalnya anak saya dia nyapu gitu kan, wah dia nyapu bersih-bersih, terus kita mau berikan kejutan sama dia, aduh seneng banget hari ini kamu bantu ibu ya, meskipun kamu tidak disuruh kamu bantu ibu, hari ini ibu punya surprise buat kamu, kita makan kacang polong sama-sama ya. Nah, itu nggak menarik buat anak-anak. Jadi kita mesti uji dulu bagi dia itu apa yang menarik gitu, jangan kacang polong gitu. Nah, kemudian ketiga, prinsipnya kalau bisa ini wujudnya surprise. Jadi tidak berarti setiap kali dia berbuat baik dia mendapatkan reward, atau ada rumusnya begitu loh. Lebih baik tidak begitu gitu. Karena yang konsekuensi positif itu tadi harusnya sudah dia dapat kalau dia melakukan ketaatan, itu otomatis. Jadi rumus otomatis itu dia sudah ngerti. Tapi sebagai bonusnya, sebagai ucapan terima kasihnya, sebagai penguatnya, kita berikannya dengan surprise. Nah, itu menolong anak untuk punya maintain atau jaga level of happiness-nya mereka. Gitu. Dan yang terakhir, kita harus mengikuti pemberian reward itu harus diikuti dengan penjelasan bahwa kita memberikan itu bukan karena mereka baik atau mereka melakukan kebaikan, tidak, tapi karena kita mengasihi mereka, karena kita berterima kasih. Nah, prinsip ini juga akan mereka terima dalam hidup mereka, sehingga ketika mereka melakukan sesuatu, mereka tahu bahwa itu adalah
ucapan syukur. Thank you hari ini. God bless you.